Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Majelis suci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menjelaskan tentang surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu yang artinya pembukaan, adalah surat pertama dalam Al-Quran. Surat ini diturunkan di Mekah dan terdiri dari 7 ayat. Al-Fatihah merupakan surat yang pertama-tama diturunkan dengan lengkap di antara surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Majelis suci yang dimuliakan Allah. Surat ini disebut Al-Fatihah, yang artinya pembukaan. Karena dengan surat inilah dibuka dan dimulainya Al-Quran, dinamakan Ummul Quran, yaitu induk Al-Quran atau Ummul Kitab, yang artinya induk Alkitab. Karena dia merupakan induk dari semua isi Al-Quran, dinamakan pula Asy-Syabi'ul Masyani, yaitu 7 yang berulang-ulang. Karena jumlah ayatnya yang 7, jadi ayat suci Al-Quran, surat Al-Fatihah ini ada 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, yaitu dibaca di saat sholat. Maksudnya dibaca di dalam sholat, dalam berulang-ulang. Selain dinamai Al-Fatihah, surat ini sering juga disebut Fatihatul Kitab, pembukaan kitab. Juga bisa dinamakan Ummul Kitab, induk kitab, Ummul Quran, induk Al-Quran, Asy-Syabi'ul Masyani, 7 yang diulang-ulang. Selain keempat sebutan tersebut, banyak ulama tafsir yang menyebutnya dengan as-sholat, yaitu sholat. Ada yang pula yang menyebutkan alham, pujian, al-wafiyah, yang sempurna, al-kans, simpanan yang tebal, as-syafiyah, yang menyembuhkan, as-syifa, itu Arabnya, obat, al-kafiyah, yang mencukupi, al-asas, pokok, ar-ru'yah, mantra, asy-syukru, syukur, ad-doa, doa, dan al-wakhiyah, yang melindungi dari kesesatan. Al-Fatihah merupakan satu-satunya surat yang dipandang penting dalam sholat. Sholat dianggap tidak sah apabila pembacanya tidak membaca surat Al-Fatihah. Dalam hadis dinyatakan bahwa sholat yang tidak disertai Al-Fatihah adalah sholat yang buntung dan tidak disempurnakan. Walau begitu, hal tersebut tidak berlaku bagi orang yang tidak hafal Al-Fatihah. Dalam hadis lain disebutkan bahwa orang yang tidak hafal Al-Fatihah diperintahkan membaca. Jadi orang yang tidak hafal Al-Fatihah itu diperintahkan membaca. Baca begini: Maha suci Allah, segala puji milik Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah Maha besar, tidak ada daya dan kekuatan kecuali karena pertolongan Allah. Ataupun bisa membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Di sini maksudnya Allah itu Maha Pemurah dan lagi Maha Penyayang terhadap makhluknya, maksudnya terhadap seisi alam ini yang diciptakannya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Segala puji bagi Allah. Lafal ayat ini merupakan kalimat berita, dimaksud sebagai ungkapan pujian kepada Allah. Berikut pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu bahwa Allah Ta'ala adalah yang memiliki semua pujian yang diungkapkan oleh semua hambanya. Atau makna yang dimaksud ialah bahwa Allah Ta'ala itu adalah zat yang harus mereka puji. Lafal Allah merupakan nama bagi zat
yang berhak untuk disembah. Tuhan semesta alam artinya Allah adalah yang memiliki pujian semua makhluknya. Jadi makhluk Allah itu yaitu terdiri dari manusia, itu makhluk Allah, jin, makhluk Allah, malaikat, makhluk Allah, hewan-hewan, makhluk Allah, dan lain-lainnya. Masih banyak lagi makhluk-makhluk Allah yang tidak kelihatan ya. Masing-masing mereka disebut alam. Oleh karenanya ada alam manusia, ada alam jin, ada alam malakut, dan banyak lagi alam-alam. Itu nanti kita jelaskan ya di bab berikutnya. Lafal al-alamin merupakan bentuk jamak dari lafal alam, yaitu dengan memakai huruf ya dan huruf nun untuk menekankan makhluk berakal atau berilmu atas yang lainnya. Jadi kata alam berasal dari kata alama, yaitu tanda, mengingat ia adalah tanda bagi adanya yang menciptakannya. Jadi menciptakan apa? Ya menciptakan alam semesta ini. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ditafsirkan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang yaitu yang mempunyai rahmat. Jadi Allah itu mempunyai rahmat. Rahmat ialah mengendaki kebaikan bagi orang yang menerimanya. Jadi siapapun yang berhak hidup di dunia yang diciptakan oleh Allah ini berhak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malik Yaumiddin, yang menguasai di hari pembalasan. Yang menguasai hari pembalasan di hari kiamat kelak maksudnya. Lafal Yaumiddin disebutkan secara khusus karena di hari itu tiada seorang pun yang mempunyai kekuasaan. Di hari kiamat maksudnya. Kecuali hanya Allah Ta'ala semata. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala yang menyatakan, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Hari kiamat maksudnya, kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Itu surat Al-Mu'min ayat 16. Bagi orang yang membaca maliki, maknanya menjadi dia yang memiliki semua perkara di hari kiamat. Jadi Allah yang memiliki perkara di hari kiamat, atau dia adalah zat yang memiliki sifat ini secara kekal. Perihal sama dengan sifat-sifatnya yang lain, yaitu seperti Ghafiruz Dzanbi, yang mengampuni dosa-dosa. Dengan demikian maka lafal Maliki Yaumiddin ini sah menjadi sifat bagi Allah semata karena sudah makrifah, dikenal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Maksudnya hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Artinya kami beribadah hanya kepada Allah. Jadi orang-orang itu beribadah itu hanya kepada Allah. Tidak boleh beribadah terhadap lainnya. Maksudnya harus kepada Allah. Seperti mengesahkan dan lain-lainnya. Ya, beribadah kan macam-macam itu ya. Tapi yang betul-betul harus karena Allah. Dan kami mohon pertolongan hanya kepada Allah dalam menghadapi semua hamba-Mu dan lain-lainnya. Dalam menghadapi situasi apapun di sini maksudnya harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya begitu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maksudnya tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Artinya bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Kemudian dijelaskan pada ayat berikutnya, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat kepada mereka, yaitu melalui petunjuk dan hidayah-Mu. Kemudian diperjelas lagi maknanya oleh ayat berikut, bukan jalan mereka yang dimurkai. Maksudnya jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat kepada mereka itu seperti nabi-nabi. Jadi mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu. Bukan jalan mereka yang dimurkai. Yang dimaksud adalah orang-orang yang dimurkai Allah. Jadi bukan jalan orang-orang selain Nabi di situ. Ya. Dan bukan pula selain mereka yang sesat. Yang dimaksud adalah orang-orang yang sesat itu orang-orang yang tidak
beragama sama sekali, ya. Faedah adanya penjelasan tersebut tadi mempunyai pengertian bahwa orang-orang yang mendapat hidayah itu bukanlah orang-orang yang tidak diberi hidayah. Jadi orang-orang yang mendapat hidayah itu seperti para nabi-nabi, nabi-nabiullah dulu, ya. Jadi bukan seperti orang-orang kafir, musyrikin dan lain sebagainya itu. Hanya Allah yang Maha mengetahui dan hanya kepadanya lah dikembalikan segala sesuatu, ya. Itulah arti makna dari surat Al-Fatihah, ya. Semoga sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Sholawat dan salam yang banyak untuk selamanya. Cukuplah bagi kita Allah sebagai penolong dan dialah sebaik-baik penolong. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan hanya berkat pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirul salam, dinasratul mustaqim, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.